Apa sih manajemen keuangan itu? Istilah manajemen keuangan telah didefinisikan oleh Solomon, yaitu hal ini berkaitan dengan efisiensi penggunaan sumber daya ekonomi yang penting, yaitu dana modal. Selanjutnya, pengertian manajemen keuangan menurut para ahli, yaitu Olawale Odewale 2016, menjelaskan bahwa manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang dilakukan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah, serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Adapun menurut Ironi 2017, dikemukakan pengertian manajemen keuangan adalah manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan dana, baik dana yang berkaitan dengan pengalokasian dana, maupun yang berkaitan dengan berbagai bentuk investasi secara efektif, maupun usaha pengumpulan dana untuk pembayaran investasi atau pembelanjaan secara efisien. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah ilmu agar mendapatkan dana dan mengelola dana perusahaan agar produktif. Tujuan utama perusahaan ada 3. Yang pertama yaitu keberlanjutan dan profitabilitas, yang mana perusahaan harus beroperasi dengan cara yang memastikan kelangsungan hidup jangka panjang dan menghasilkan laba yang konsisten. Yang kedua yaitu tanggung jawab sosial. Selain fokus pada keuntungan, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, termasuk karyawan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu adaptasi terhadap perubahan. Dalam dunia bisnis yang dinamis, perusahaan perlu mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi untuk tetap kompetitif. Untuk aktivitas manajerial ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan, yang merupakan langkah awal yang sangat penting dalam manajemen. Ini melibatkan penetapan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta strategi untuk mencapainya. Selanjutnya yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur sumber daya manusia dan material agar dapat bekerja secara sinergis dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu pengarahan. Pengarahan melibatkan pemberian instruksi dan motivasi kepada karyawan agar mereka dapat bekerja secara efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu ada pengendalian, yang merupakan fungsi terakhir dalam aktivitas manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan rencana. Bidang keuangan menawarkan beragam peluang karir yang menarik dan menjanjikan. Di antaranya yaitu analisis keuangan, akuntan, manajer keuangan, penasihat investasi, spesialis risiko, dan perbankan investasi. Keuangan memainkan peran yang sangat vital dalam struktur organisasi perusahaan. Divisi keuangan tidak hanya bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pelaporan keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara departemen dalam perusahaan. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai keuangan di dalam struktur organisasi. Peran divisi keuangan: bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi keuangan, mengelola buku besar, serta menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kesehatan finansial perusahaan. Struktur organisasi terdiri dari beberapa posisi kunci, mulai dari financial office hingga akuntan dan analisis keuangan. Fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki beberapa fungsi utama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan. Pengendalian dan audit. Fungsi pengendalian dalam manajemen keuangan memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan akurat dan sesuai dengan perencanaan awal. Divisi keuangan dalam sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk menjaga kesehatan finansial dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Berikut adalah beberapa tanggung jawab utama dari staf keuangan. Pertama, perencanaan keuangan. Kedua, pengelolaan arus kas. Ketiga, menyusun laporan keuangan. Keempat, pengendalian biaya. Kelima, analisis keuangan. Keenam, manajemen risiko. Dan yang ketujuh, kepatuhan terhadap regulasi.
Hubungan keagenan dan kontrol perusahaan merupakan konsep yang penting dalam teori manajemen dan corporate governance. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan tersebut. A. Definisi hubungan keagenan. Hubungan keagenan terjadi ketika satu pihak atau prinsipal mendelegasikan wewenang kepada pihak lain atau agen untuk mengambil keputusan atas nama mereka. B. Pemisahan kepemilikan dan kontrol. C. Konflik keagenan muncul ketika ada perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. D. Peran corporate governance berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dengan memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. E. Kepemilikan institusional. Ketika institusi memiliki porsi saham yang signifikan, mereka cenderung melakukan pengawasan lebih ketat terhadap manajemen, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan.